Ada satu kisah penuh hikmah tentang sepasang suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini seringkali disampaikan dan diangkat di berbagai kajian ilmu. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam hiduplah sepasang suami istri yang hidupnya serba kekurangan selama bertahun-tahun lamanya. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin sekali. Namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan yang menyesakkan kehidupan mereka hari-harinya. Suatu hari saat mereka beristirahat di tempat tidur, sang istri berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, bukankah Musa itu adalah Nabi Allah dan ia bisa berbicara langsung kepada Rabb-nya?" Sang suami menjawab, "Ya benar wahai istriku." Sang istri pun berkata kembali, "Kalau begitu mengapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita yang amat sulit dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar hidup kita bisa senang, berkecukupan, bahagia selama menjalani sisa hidup ini." Setelah kedua atau suami dan istri tersebut sepakat, esok harinya keduanya mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun awalnya menolak, tidak berkenan, tapi ia kembali bersama suaminya datang, lalu memohon kembali kepada Musa agar ia mau bermunajat kepada Rabb-nya. Tapi Nabi Musa tetap menolak. Namun pada yang ketiga kalinya, suami istri itu berkata kepada Musa bahwa mereka benar-benar akan memegang teguh keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Musa pun akhirnya bermunajat kepada Allah dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi ini yang tersembunyi darinya. Dalam munajatnya Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberikan kekayaan, tetapi hanya selama 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku pun akan kembalikan mereka menjadi orang miskin." Esok harinya setelah suami dan istri itu datang kepada Musa alaihissalam menanyakan tentang bagaimana hasil munajat Nabi Musa kepada Rabb-nya, lalu diceritakanlah oleh Musa alaihissalam bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka berdua, tapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah kekayaan yang akan mereka miliki dan nikmati dari Allah hanya dalam waktu 1 tahun saja, dan setelah itu pun mereka akan dikembalikan menjadi orang miskin kembali. Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja, beberapa hari kemudian rezeki mereka melimpah, datang dari arah yang tidak mereka ketahui, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun berubah. Mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, ingatlah kita hanya diberi kekayaan ini hanya dalam waktu 1 tahun saja, dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Mereka diberikan kekayaan yang amat melimpah, mulai dari 1 ekor domba, 2, sampai setiap ekornya pada tiap tahun bisa jadi bahkan melahirkan domba-domba kecil lainnya bisa 100 sampai 1000. Maka bila Allah mengizinkan, bila Allah yang berkuasa, maka tentu tidak ada sesuatu yang mustahil.
Seketika istri dari suami tersebut ia berkata, "Hai suamiku, ingat ini kekayaan hanya 1 tahun saja. Setelah itu kita akan jatuh miskin lagi. Bagaimana pendapatmu?" Suami pun menjawab, "Ya, aku tahu." Istri pun kemudian menyahut, "Kalau begitu aku punya pendapat," kata sang istri. "Bagaimana kalau kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang? Selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang fakir. Atau dalam sisa beberapa bulan ini cukup bekerja sampai di sini saja. Sekarang kita habiskan harta kekayaan ini untuk membagi-baginya kepada orang-orang fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberikan mereka yang membutuhkan, dan menolong dakwah dan risalah Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya dari Allah kepada umat." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu. Mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang, memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang malam. Mereka terus sibuk melayani orang-orang. Pada sisa setahun tersebut, semakin waktu tersisa sedikit lagi, mereka terus berbagi kepada para anak yatim, membangun setiap fasilitas umum yang akan bermanfaat buat orang banyak. Kehidupan mereka tetap saja kaya. Mereka akhirnya terus disibukkan untuk membagi apa yang sedang mereka dari sisa waktu yang mereka sedang miliki. Sampai akhirnya ketika mereka dalam membagi rezeki tersebut, rupanya waktu pun telah melampaui dari 1 tahun. Sehingga Nabi Musa pun heran melihat kenyataan itu. Kemudian ia bertanya kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabb, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya akan memberikan kekayaan kepada mereka berdua untuk jangka 1 tahun saja. Sementara sekarang ya Rabb sudah lewat 1 tahun, tapi kenapa mereka tetap hidup kaya?" Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut." Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. "Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dari aku? Aku tutup 1 pintu yang pernah aku berikan 1 tahun lalu. Tetap mereka membuka 7 pintu rezeki yang lainnya. Lalu bagaimana aku akan menghentikan dari kekayaan mereka, sementara mereka terus berbagi kepada para hambaku?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Wahai ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Ma'asyiral muslimin, dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Setiap sedekah demi sedekah kita, setiap infak demi infak kita, yakini, imani bahwa itu pasti akan mengundang rezeki yang baru. Semakin diberi, semakin mengundang rezeki yang baru, tidak akan pernah terputus. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidak ada 1 hari pun seorang hamba memasuki waktu pagi harinya kecuali 2 malaikat yang turun dari langit dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan untuk orang yang menahan diri, tidak mau memberi dan mengambil sesuatu yang bukan haknya." Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman pada surat Saba ayat 39, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah
pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah Saba ayat 39. Mudah-mudahan singkat cerita yang telah kita sampaikan tadi menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan tidak pernah berhenti menjadi orang baik sampai kapanpun.